Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Tetap semangat pasti ya. Baik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah mempelajari materi tentang norma, diharapkan kalian mampu menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan, bagaimana dapat mematuhi norma yang berlaku di masyarakat dan berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok masyarakat. Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain bisa berbeda. Contoh, norma kesopanan yang berlaku di masyarakat Lampung misalnya bisa saja berbeda dengan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat pedalaman yang tinggal di daerah Papua. Nah, norma juga adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma memiliki dua jenis sanksi, sanksi yang positif dan ada juga sanksi yang negatif. Sanksi positif bisa berupa pujian dan sanksi yang negatif adalah denda, hukuman, ejekan, sindiran, dan hukuman penjara apabila seseorang melanggar norma hukum yang dibuat oleh pemerintah dan negara. Kenapa dalam kehidupan kita memerlukan norma? Karena manusia adalah manusia zon politikon atau makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, menyendiri, dan dalam kehidupan manusia memerlukan bantuan orang lain dan ada hubungan antar manusia. Selanjutnya, norma bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang paling jelas sanksinya apabila melanggar yaitu norma hukum. Kita akan bahas 4 jenis norma ini satu persatu. Baik, yang pertama ada norma agama. Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan. Artinya bahwa di negara Indonesia, setiap warga negara harus memiliki agama. Norma agama sendiri adalah aturan yang bersumber daripada Tuhan, yang bersumber dari kitab suci yang berasal dari Tuhan. Di Indonesia, pengakuan terhadap norma agama ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1. Nah, sanksi dari norma agama ini adalah adanya dosa dan pahala yang adanya dosa dan pahala itu apabila banyak pahalanya, maka seseorang nanti di akhirat akan mendapatkan balasan surga, dan apabila banyak dosanya akan mendapat balasan dimasukkan neraka. Nah, contoh dalam pelaksanaan norma agama adalah menjalankan agama yang masing-masing. Contoh, apabila seorang muslim, maka dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Seorang penganut Kristiani, orang Kristen, mungkin beribadah menurut ajaran dan kepercayaan mereka masing-masing. Seorang Buddha. Contoh lain dari norma agama adalah menghormati, patuh pada orang tua,
tidak melakukan hal-hal yang tercela, mencuri misalnya, berbohong, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata, kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Sanksi dari norma kesopanan ini adalah cemoohan, celaan, diasingkan atau dikucilkan oleh masyarakat. Contoh, norma kesopanan mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kotor dan kasar, tidak makan sambil berbicara, tidak meludah di sembarang tempat. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Suara hati mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Hati nurani menuntun manusia agar lebih memilih hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik. Sanksi dari norma kesusilaan adalah perasaan cemas, menyesal, malu, dan merasa bersalah. Contoh dari norma kesusilaan adalah eh, apabila tidak congkak diri kepada orang lain, berbuat baik terhadap semanusia, menghindari sifat malas, kasar, dan pendendam, tidak angkuh kepada orang lain, dan berlaku jujur. Nah, norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Jadi, norma hukum ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan negara dan mengatur rakyat dari suatu negara. Nah, sanksi dari norma hukum bersifat tegas, nyata, dan memaksa. Nah, untuk penegakan hukum ini, maka akan dikenakan apabila pelanggarnya akan dikenakan hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda. Nah, untuk menegakkan hukum, maka ada aparat hukum. Aparat hukum itu ada polisi, ada jaksa, dan ada penentuan seseorang itu melanggar hukum atau tidak, yaitu hakim. Jadi penentuan keadilan dalam penentuan hukum ini ditentukan oleh pengadilan. Seseorang tidak dikatakan bersalah secara hukum apabila belum dilaksanakan vonis pengadilan. Nah, contoh dari norma hukum itu adalah kewajiban membayar pajak secara tepat, tidak mengganggu ketertiban umum. Apabila kita melanggar ketertiban umum misalnya, maka kita bisa berurusan dengan polisi. Polisi diberi kewenangan oleh negara untuk menegakkan hukum. Patuh terhadap peraturan lalu lintas diatur oleh norma hukum, diatur oleh undang-undang lalu lintas. Apabila kita melanggar, maka kita bisa kena tilang oleh polisi. Selanjutnya, contoh dari norma hukum dilarang mencuri, membunuh, dan melakukan kejahatan lainnya. Nah, tingkatan norma. Norma adalah tingkatan norma yang pertama adalah cara atau perbuatan yang dilakukan secara perorangan dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan. Norma berawal dari kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik. Norma kesopanan misalnya yang tadi sudah dijelaskan adalah karena kebiasaan. Kebiasaan di satu tempat tidak mesti dan tidak selalu sama di tempat yang lain. Yang ketiga, tata kelakuan, bahwa norma adalah perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai satu alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Yang terakhir ada istiadat. Yang keempat ada istiadat. Ada istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan biasanya berupa yang tidak tulis dan biasanya aturannya diakui sebagai hal yang baik.
Nah, mungkin cukup sekian materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.